Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama dengan guru kita masih seputar tentang masalah zakat. Zakat fitrah yang wajib kita tunaikan setiap kali datang bulan suci Ramadan. Ustadz, setelah tadi kita bahas tentang berapa kadar yang harus kita keluarkan bagi setiap muslim untuk menunaikan zakat fitrah, lalu kemudian siapa sih mustahik zakat itu sendiri atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat dari kita, Ustaz? Iya. Sebelum kita membicarakan siapa saja yang layak dan memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sabdanya dalam Al-Qur'an maupun melalui sabda Rasulullah SAW, perlu diketahui juga dari pembicaraan sebelumnya bahwa zakat ada beberapa kriteria cara penunaiannya. Boleh dengan bahan makanan pokok. Ini adalah pendapat daripada mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, karena ketiga mazhab ini hanya memperbolehkan dan dipandang sah zakat hanya dengan bahan makanan pokok. Bila mana kita mengacu dan ingin mengeluarkan zakat ala kulihal, alasannya apa saja, baik karena kondisi dan sebagainya, maka boleh dikonversi dengan uang. Satu, dengan uang mengacu ke hasil ijtihad keputusan daripada pemerintah, yang kemana kita husnudon, kita beranggap baik bahwasanya angka ini tidak semata-mata keluar, pasti ini hasil hitung-hitungan, hasil penelitian, hasil konversi, hasil daripada tinjauan ke lapangan dan sebagainya, maka keluarlah angka yang sedemikian. Yang kedua, boleh kita berijtihad dan mengeluarkan zakat dengan uang berbentuk uang, bukan dengan bahan pokok, dengan berijtihad secara ilmiah kepada mazhab Imam Hanafi, yang tadi boleh dengan setengah harga satu sok daripada gandum, boleh satu sok daripada kurma, boleh satu sok daripada kismis, boleh satu sok daripada beras, dikalikan 3,8 kilo atau kurang lebih 5 liter sesuai kesepakatan daripada mazhab Hanafi. Itu kurang lebih. Berbicara siapa mustahik orang-orangnya, ini sudah menjadi rahasia umum untuk para amil. Untuk para amil, karena pasti harus tahu mereka, karena yang akan membagikan zakat. Surah At-Taubah ayat 60 disebutkan, innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat yang wajib ini hanya diperuntukkan untuk 8 asnaf. Fakir, miskin, amil, gharim, mu'alaf, ibnu sabil, fi sabilillah, dan rikob ataupun abid. 8 budak ini. Pertanyaannya, ini orang apa benda? Orang, Ustaz. Orang. Punya ruh tidak? Punya. Berarti zakat diperuntukkan untuk zatir ruh, pihak-pihak yang hidup, bukan untuk benda, bukan untuk kelembagaan pada dasarnya. Kenapa? Ini akan berbeda tasarruf pembagiannya dengan zakat mal. Kalau esensi daripada zakat fitrah ini adalah zakat konsumtif, untuk digunakan. Untuk siapa? Dimakan, dimanfaatkan langsung oleh ke-8 asnaf ini, terutama untuk memenuhi kebutuhannya di hari raya Idul Fitri. Maka tidak ahsan, tidak bijak sekali bila mana zakat dikeluarkan tapi belum sampai ke mustahiknya, bahkan sampai 1 minggu, Masya Allah, sampai 1 bulan belum nyampe. Padahal justru zakat fitrah dikeluarkan untuk memenuhi fakir miskin, kaum duafa dan sebagainya, orang-orang yang memang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya di hari raya. Nah, bagaimana terpenuhi kebutuhannya jikalau dibagikannya baru 1 minggu, 1 pekan? Ini kan lucu. Justru sebagaimana yang diadopsi oleh Imam Abu Hanifah, hadis Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW shadaqatal fitri wa qala aghnuhum an mithla hadal yaum, penuhi mereka
tutupi kebutuhan mereka untuk minta-minta di hari ini. Supaya 8 asnaf ini, terutama fakir miskin, tidak minta-minta, terengek-engek. Ini menjadi aib daripada agama. Tutupi itu. Supaya apa? Supaya orang yang kaya senang ketika hari raya, mereka pun merayakan senang. Kenapa? Karena kebutuhannya terpenuhi. Bayangkan jika zakat tidak sampai kepada mereka karena dibagikan 1 pekan setelahnya. Masya Allah. Iya. Ada apa sering gitu ya? Ya mungkin ada kejadian. Maka ditekankan yang pertama, innamas shodaqatu, sodakoh zakat fitrah ini adalah bersifat konsumtif, untuk digunakan kemanfaatannya terutama hari raya kebutuhan para asnaf atau mustahik yang 8 itu terutama adalah fakir miskin. Fakir miskin dan lain sebagainya. Ada 8 golongan. Iya, 8 golongan. Sementara sekarang kan yang terjadi yatim piatu. Iya. Kemudian janda itu termasuk itu Ustaz, yang termasuk yang menerima zakat ya. Iya. Sementara dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi nggak ada itu Ustaz. Namanya nggak ada. Iya, yatim, janda atau nggak ada Ustaz. Orang yang ada di kolong jembatan juga nggak ada. Baik. Iya. Inilah bijaknya Amil. Amil itu bukan hanya menarik, bukan hanya menghimpun, bukan hanya mencatat, bukan hanya membuat database, bukan hanya menjaga, bukan membagi, bukan mempacking, tetapi harus cerdas melihat siapa saja yang berhak menerima zakat, bahkan bisa memilih mana yang paling membutuhkan, mana yang kurang membutuhkan. Jadi Amil itu bukan hanya memberi zakat, tetapi melihat kebutuhan si A sama tidak dengan B. Bila mana kebutuhannya lebih butuh, banyak kebutuhannya, maka Amil boleh memberikan lebih kepada dia. Oh gitu. Berbeda dengan yang lain. Walaupun secara tasodok pembagian daripada zakat, maka minimal per asnaf itu 3 orang. Minimal, jika ada. Iya. Jadi jika 8-8-8-nya ada, ini minimal per asnaf ini harus 3 orang. 3 orang. Fakir miskin 3 orang, miskin 3 orang, dan lain 3 orang. Jika semuanya ada. Jika tidak ada, maka semua zakat yang diterima dihimpun oleh Amil dibagi rata sejumlah mustahik yang ada. Secara standar. Baik. Adapun kebijakan-kebijakan Amil, lihat siapa yang paling dan lebih membutuhkan, maka boleh Amil untuk menambahkan porsi zakatnya kepada mereka karena tingkat kebutuhannya lebih. Ini yang pertama. Yang selanjutnya adalah karena zakat fitrah ini bersifat konsumtif, maka idealnya diberikan sesegera mungkin kepada para mustahik. Seperti tadi saya disampaikan, bagaimana kalau yatim piatu? Janda duafa, walaupun mereka tidak tercantum di dalam ayat tersebut, tetapi mereka terkategorikan fakir dan miskin. Jadi anak yatim duafa, janda itu diberikan zakat bukan karena yatimnya, bukan karena piatunya, bukan karena jandanya itu duafanya, tetapi mereka karena fakirnya, karena miskinnya, bukan karena status yatim dan piatunya. Baik. Oleh karena itu pula, bisa kita mengkategorikan yatim, piatu, janda, duafa sebagai fakir miskin. Perbedaan fakir miskin itu apa? Fakir dan miskin. Fakir itu adalah orang yang kebutuhannya lebih banyak daripada penghasilannya. Butuhnya 10, dia dapatnya 3. Fakir. Setengahnya aja enggak. Ini fakir. Apalagi butuhnya 10, cuma dapat 2. Ini fakir. Baik. Kalau miskin, kebutuhannya 10, dia dapat 5, 6, atau 7. Itu miskin. Hampir 70%. Hampir 70%. Maka bisa dibedakan. Lebih parah mana nih tingkatnya? Lebih parah fakir. Maka didahulukan oleh Al-Quran, innamas shodaqatu lil fuqara, karena memang mereka adalah pihak yang paling penting dan kebutuhannya harus diutamakan daripada yang lain. Karena tingkat ihtiyaj kebutuhan mereka di hari raya lebih penting daripada yang lainnya, walaupun yang lain pun memiliki kebutuhan yang variatif. Masya Allah. Baik. Berarti yatim kalau punya mobil 3, punya mobil 4 nggak dikasih Ustaz ya? Nah, yatim ini berbeda juga. Janda punya mobil 5, kontrakannya 10. Kondisinya memang tidak ada yang menafkahi. Ini kan yatim piatu masuk ke kategori fakir miskin. Baik. Janda ataupun duafa terkategorikan fakir miskin. Maka
benar tidak si yatim ini fakir? Nah, iya. Benar tidak Yatim duafa ini miskin? Mm-mm. Maka jikalau janda ada yang menafkahi kebutuhannya, sudah tidak terkategorikan fakir miskin lagi. Oh, baik. Ada orang tua sendiri, tapi tinggalnya dengan anaknya. Dan dia dijamin kehidupannya oleh anaknya, maka tidak terkategorikan pula fakir miskin karena hidupannya sudah dijamin. Ada yang menafkahi. Demikian pula pertanyaannya jika yatim piatu, walaupun dia yatim, walaupun dia piatu, tapi uangnya banyak. Nah, yatim tapi yatim. Pertanyaannya terpenuhi kebutuhannya. Terpenuhi, maka tidak terkategorikan yatim dan tidak terkategorikan fakir dan miskin. Karena kebutuhannya terpenuhi. Baik. Kecuali yatim piatu tapi miskin. Yatim piatu tapi fakir. Maka dia layak untuk diberikan zakat fitrah. Artinya adalah tidak setiap yatim piatu diberikan zakat fitrah. Lihat dia fakir atau tidak. Janda fakir atau tidak. Tapi kalau jandanya kaya, jangan dikasih. Kaya ya. Karena justru substansi esensi zakat ini untuk memenuhi kebutuhan. Jika tidak membutuhkan, maka ada asbab yang lain. Baik, harus dicari yang lain ya Ustaz ya. Betul. Nah, ini sebetulnya tugas bagi seorang amil itu melakukan hal itu Ustaz ya. Sepenuhnya tugas sebagai seorang amil. Amil ini bagi orang yang ingin jadi amil itu sebetulnya ada syarat-syaratnya nggak sih Ustaz? Secara umum, amil ini adalah lembaga resmi atau semi-resmi. Resmi atau semi-resmi. Resmi dikatakan resmi karena memang seyogianya harus diangkat oleh substansi kelembagaan setempat. Katakanlah oleh kelurahan, oleh kecamatan, ataupun bidang daripada keagamaan yang membawahi sebuah kelurahan atau kecamatan, diangkatlah sebuah kelompok untuk mengurus zakat di sebuah tempat, maka disebut dengan amil. Atau memang sudah menjadi kebiasaan bahwasanya sebuah kelompok di sebuah musola, sebuah masjid, majelis taklim, ada pengurusnya, maka itu pun semi resmi. Bisa diartikan amil. Maka amil ini tugas-tugasnya beragam. Ada as-sa'i. Sa'i itu orang yang berjalan, narikin duit. Karena memang bagusnya itu bila mana merujuk ke isyarat Al-Qur'an, khudz min amwalihim. Khudz, ambillah. Kalau kata ambil berarti yang aktif siapa? Yang aktif itu yang berzakat apa yang amil? Amilnya. Berarti kan ambillah zakat dari mereka. Berarti seyogianya ada petugas amil yang jemput bola, katakanlah. Door to door berarti ya? Iya, itu sisai. Yang menjemput, yang menghimpun. Ada juga yang mencatat, khatib, sekretaris. Ada yang menuliskan datanya untuk persiapan tasarruf. Ada khazin, menjaga zakat yang ada. Dipilah-pilah, ini beras sekian, ini uang sekian, dijaga oleh dia. Ada juga yang nge-packing. Ya, supaya kemasannya menarik, supaya rapi dan sebagainya. Ada juga nanti yang membagi-bagikan, yang mentasarufkan, orang lapangan. Nah, berarti amil ini tidak semata-mata semuanya seragam. Dibagi-bagi karena memang ini adalah amanah umat. Berbicara amanah umat berarti zakat yang diterima oleh amil, pertanyaannya ini punya amil atau bukan? Bukan. Berarti amil hanya menerima. Berarti apapun bentuk zakat yang diterima oleh amil bukan milik amil. Pertanyaannya, boleh tidak dirubah bentuknya? Dirubah jadi apa Ustaz? Nah, umpamanya nih, ada uang, ada beras. Oh gitu. Kata amil, udah deh, yang beras nih jual ke tukang beras. Kita rubah uang semuanya. Jadi duit semua. Jadi semuanya. Nah, itu boleh nggak? Satu, Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' tidak boleh merubah apapun bentuk daripada beras yang disampaikan ditunaikan oleh orang yang zakat. Secara jumhur ulama semua sepakat tidak boleh merubah bentuk zakat. Kecuali dalam keadaan darurat boleh amil merubah zakat menurut madhab Hambali. Umpamanya semuanya beras semuanya dan repot untuk membagikannya ataupun jaraknya jauh, maka boleh dalam keadaan darurat, benar-benar darurat, maka boleh dirubah bentuknya dengan uang supaya simpel pembagiannya. Tapi syaratnya dengan darurat. Melimpah banyak,
amilnya sedikit, Bagian maka repot. boleh dikondisikan merubah daripada bentuk zakat itu sendiri. Bukan hanya tidak boleh merubah zakat dan tidak boleh memperjualbelikan. Ini bahaya. Ini kan punya orang miliknya, Iya, jadi bukan punya amil. kan ya. Maka di dalam sebuah hadis, la tabi' ma laisa indak. Jangan engkau perjualbelikan yang mana itu bukan milikmu. Iya. Amil hanya menerima, amil hanya menghimpun, amil hanya mencatat, bukan memiliki. Karena zakat itu adalah akan dimiliki oleh para mustahik. Iya, udah ada yang calon. Udah ada menerimanya. calonnya, bukan buat dia. Iya. Amil tugasnya sementara itu hanya menghimpun, walaupun nanti mereka akan dapat. Iya. Tapi kalau merubah, memperjualbelikan, seakan-akan amil ini menguasai semuanya Menguasai dong. semuanya, memiliki Semuanya. Nah, ini tidak benar dan tidak dibenarkan di dalam Masya Allah. agama. Iya. Maka satu, tidak boleh memperjualbelikan beras. Karena ada di beberapa tempat yang orang datang bawa uang beli beras yang ada. Padahal beras yang diperjualbelikan ini adalah beras zakat. Jadi dimuter. Iya. Orang datang bawa beras, simpen. Orang datang bawa uang, beras yang ada ini diperjualbelikan dengan calon zakat yang bawa uang. Nah, ini tidak boleh dipraktekkan karena beras yang ada ini adalah beras amanah. Tangan kepemilikan daripada amil hana yadul amanah, bukan yadul tamlik, bukan memiliki tetapi adalah amanah. Iya. Kalau panitia yang menyediakan beras, Ustaz gimana tuh? Boleh. Itu boleh. Boleh. Iya. Itu untuk mempermudah. Mungkin amil berpandangan bila mana ingin zakat dengan menurut madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Imam bin Hambal yang hanya memperbolehkan keabsahan zakat hanya dengan bahan pokok, maka mungkin solusinya dipersilahkan untuk membeli beras yang disediakan. Tetapi itu bukan beras zakat. Bukan beras zakat. Nah, itu diperbolehkan. Dipisahkan. Nanti setelah dia beli dari sini nih, baru di akad zakat, kemudian dipisahkan berasnya. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Baik. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan guru kita Al-Mukarram Ustaz Burhan Ubaidillah STHI, yang mana beliau sudah menjelaskan begitu banyak, begitu gamblang tentang masalah zakat. Tentunya zakat fitrah khususnya, mudah-mudahan apa yang beliau bahas, apa yang kita bahas pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia sampai di akhirat nanti. Sampai bertemu lagi dengan saya Ajis Dado dalam acara Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.